Semoga semakin sugih. Hanyar serempak mendengar sugih ya kan. Mudahan sugih berataan. Sugih kaya harta, kaya rezeki, kaya pahala untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu innahu la yukhliful mi'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang ulun hormati para tetuha, para tokoh-tokoh masyarakat, para undangan jiran tetangga, muslimin wal muslimat, wabil khusus ahlul bait sekeluarga besar dan anak almarhum daripada ahlul bait Bapak Marhan Kosasi yang bernama Bapak Subhan dan ading beliau Ratnawati. Ini Bapak Subhan Sidin MSI, masih satu istri. Sama kita Pak. Yang ulun hormati grup maulid dan sanak ulun, masya Allah, alhamdulillah panjang umur semuanya, berkat Rasulullah, berkat aulia Allah, berkat guru-guru kita serta adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita berataan dikabulkan segala hajat kita, khususnya ahlul bait sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati bubuhan ibu-ibu semuanya yang ulun sayangi serta yang ulun cintai, ulun boleh mencintai sekalipun tidak memiliki. Rabah waluh kaum muslimin wal muslimat dan sanak ulun berataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bahaulan, ini dari kalimat hala yahulu haulan, ya kah, setahun sekali kita mengadakannya. Bahasa kitanya bahaulan. Nah ini ya kah, dengan cara kita mengumpulkan saudara-saudara kita umat Islam untuk kita berdoa untuk dihadiahkan pahalanya kepada almarhum. Dan mudah-mudahan almarhum Bapak Marhan Kosasi bin Ahmad Kosasi Amir, mudahan beliau dimasukkan dalam surganya Allah, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat umur, sehat badan di sekujur batang tubuh kita masing-masing, sehingga kembali kita bisa saling menjalin silaturahmi seperti ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti akan jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Para hadirin rahimakumullah, di dalam acara peringatan haul, apalagi ini yang dihauli adalah abah kita, mama kita misalnya, orang tua kita. Ini juga bagian daripada bentuk cinta kasih sayang kita dan sebagai bentuk tanda berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Hendak berberkat hidup dunia akhirat, kita wajib berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita wani sama kuitan, bujur kada. Jangan menuruti paman bengkel wani mencatuk kuitan pakai tukul. Kuitan ban maksudnya. Dan berkah daripada orang tua tadi, berkat daripada orang tua kita adanya kita. Betul. Nah, ini sebagai perantara kita hidup di alam dunia. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala secara garis besar beliau telah menegaskan dalam Al-Qur'an, amman
jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Mohon maaflah suara ulun serak-serak basah karena anu dang sana ke siang malam dipakai terus. Angge siang malam. Tadi aja limbah asar 2 tempat. Limbah sembahyang asar di tempat tetangga ulun bahaulan seperti ini juga. Terus kemudian sambung ke majelis rutin habis asar hari Sabtu seperti ini di daerah apa di Langgar di daerah Cina. Pernah ke Cina? Cindealus. Jauh-jauh sambatan padahal di sini aja lah. Di situ pengajian bubuhan ibu-ibu. Wah, ya Pak. Oke, tadi sambung pulang ke sini. Ini limbah Isya ini tadi ulun suruh panitia untuk membaca maulidnya agak panjang sedikit. Itu di daerah Mupakat. Oke. Nah, jadi siang malam dipakai suara aja, masya Allah. Ini apa ngaran ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaka ulahan kita mungkin lawas sudah rusak nih, butuh rakungan maksudnya. Ya kah? Berapa kali ganti oli jaka tidak ya kah? Ini ulahan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ada juga kekawanan menyarankan anu guru Ahmad Tejar supaya suara pian tetap bagus dan fit, minumi banyu menggurak jarnya. Banyu menggurak. Kadakah rapai gigi palsu pajangannya. Apalagi sanak jalun anunya campurannya banyu panas tadi guru ajar campur sama kecap manis apa aja mereknya, yang penting kecap manis. Berapa sendok jurang? 3 sendok setengah jar. Ya 4 sendok akan jalun gitu. Enggih bagus saja jar. Apalagi campurannya jalun gitu, limau nipis sebigian. Oh mak jalun sebigian masam pada muha orang nang kada katujulan kita. Napa lagi jerlun campurannya buati intalu madu susu jarnya. Oh mak jerlun itu amun bebuat intalu madu lawan susu dang sana kayak jerlun kada sekadar suara aja nang bagus ya kah. Burung mantap. Burung gin mantap ya kalau nyo burung aja ulun menyambat dang sana kayak kada pernah menyambat palir. Nggih kasihan orang mendengar Tuhan nggih. Jangankan suara jelun burung gin mantap. Ah ya kah. Bebuat susu intalu madu ya kah. Nah, itu pang nang bulah mantap burung. Nya burung aja ulun menyambat kada suah menyambat palir tuh nah. Kasihan beginian. Nggih. Ammal ladzina amanu. Surah Al-Qur'an surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang beriman, kemudian dia membuktikan imannya tersebut dengan beramal soleh. Kita mengadakan bahaulan seperti ini bagian daripada amal soleh. Di mana kita berbagi rezeki, nah makanan siap sudah ya kah pinanya. Kemudian banyu minum ada, buah ada, limau ada. Napa nang sanak limonya manis pian kah? Manis pian kah? Oh manis pian ya limonya. Nggih. Nah ini ya kah? Kemudian ini apa namanya nih? Wade bekotak. Nah ya kah? Nggih, pastel. Mun hendak banyak pian nukar di pasar. Ini kita sedikit seorang mengambil berkah. Wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan beramal salih, berbuat baik. Ya kah? Kemudian falahum jannatul ma'wa, maka pantaslah kata Allah bagi mereka itu akan mendapat ganjaran, yaitu berupa surga yang bengaran surga jannatul ma'wa. Ada gampangan dalam surga itu. Ya kah? Di sana tempat yang abadi dan hakiki. Nah, mudahan kita beratan husnul khotimah masuk surga bighairi. Amin ya rabbal alamin. Nuzulam bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan waktu hidup di alam dunia. Para hadirin rahimakumullah. Apalagi dalam acara bahaulan kita tadi sudah membaca Al-Qur'an. Surah Yasin bagian dari Al-Qur'an.
Terus kemudian kita membaca sholawat dan pahalanya dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah muslimin wal muslimat. Semuanya pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya kita bengaran yang baik. Pentingnya bengaran punya nama yang baik. Ini nah almarhum bagus benar ngaran sidin Marhan. Oh ya kah? Marhan Kusasi. Nah, Kusasi itu ada nama seorang ulama besar Bahari Imam Kusasi. Nah, bin Ahmad Kusasi Amir. Wah, ya kah? Coba lamun ngaran tuh kada baik lah. Mohon maaf, ngaran tuh pina aneh-aneh. Waktu kita misalnya membacakan doa haul, apa misalnya doa arwah atau doa arwah, jangankan gurunya nang membaca itu nah, orang nang maaminakan bisa tertawa tuh lah. Khususan ila ruhi jar gurunya Lukitut binti Lukitit. Kada ada orang maaminakan tertawaan orang Lukitut binti Lukitit. Nah, apa artinya beliau? Kada tahu juga. Enggak. Nah, disinilah Nabi SAW bersabda, ya kah? Tuda'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Itu hadisnya dalam kitab hadis Al-Azkar. Sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil dengan nama kalian dan orang tua kalian. Fa ahsinu fi'il amar, maka bagusilah ngaran. Karena nama yang baik tadi mengharapkan mudahan orang yang mengampun ngaran tadi akan menjadi baik. Nah itu. Dan kalau misalnya sudah namanya baik, sesuaikanlah kelakuan lawan ngaran. Bujur kada. Siapa jar ngaran pian Muhammad Soleh. Nah bagus-bagus tuh kelakuan. Besawung ayam jangan ya. Kayaknya jadi salah itu kada usah soleh ngaran salah aja. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang menghauli orang tuanya ini menjadi contoh secara tidak langsung dan menjadi pelajaran secara tidak langsung bagi anak-anaknya. Dan secara tidak langsung otomatis Allah akan memberikan taufik hidayah kepada anaknya berupa ilmu. Oh, ini abahku mahauli kepada kakek nenekku, mengadakan acara bahaulan. Inilah diantara gawian kita ahlus sunnah wal jamaah, memperhatikan hal-hal yang sangat penting, yaitu mendoakan orang tua kita. Karena ini penting. Kita menghauli orang tua kita, kita berharap mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kelak misalnya kita sudah kadada mau juga menghauli kita, mengirimkan pahala. Nah, disinilah pentingnya fungsinya kita berhaulan untuk orang tua kita. Para hadirin rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam kitab hadis Sahih Bukhari, "At'imut ta'am", berilah, berbagilah rezeki berupa makanan ataupun minuman. Nah, kita bila mengadakan haulan biasanya kita berbagi rezeki makanan dan minuman. Adakah diberi orang, yang penting ikhlas, terutama grup maulid nih ya kah, di mana-mana undangan banyak ya, kalau yang penting ikhlas, jangan mengharapkan peloknya, nang penting isinya. Paham benar sidin. Tambahi lagi. Hadirin rahimakumullah. Kemarin Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan Maulid tadi, bulan Oktober, ulun ditelepon oleh Abah Guru Udin Samarinda, Guru Haji Saifuddin, Guru Haji Zofaruddin. Nah, ya kan. Lah kasih Guru Ahmad jar pabila ke Samarindu ya Sidin. Ke Samarinda. Ini mengisi ceramah Haji Sidin. Ada aku mendengar Haji Sidin di Samarinda seberang. Oh nggih Abah Guru bujur. Tapi kaina julun ulun menuntunkan jadwal ceramah di bulan Oktober ini dahulu julun gitu. Sakanya pas akhir Oktober ulun berangkat ke sana, pas Guru Udin ada di sini, jadi tes berselisih. Mana pulang ulun ke Samarindanya semalam pakai bis, kada kawa pakai pesawat, dicari orang surat vaksin kah? Surat vaksin kah? Oh, surat sertifikat vaksin. Paksa semalam 2 hari yang lalu bevaksin ulun, besuntik vaksin. Ini masih menyerinyut-rinyut masih rasanya.
sampai ke bawah ketiak nih sakit. Nggih. Ini gen mata pina kurang jelas lagi belum nah. Tapi lamun dapat amplop kena jelas pulang mata. Han mau benar mata ngene. Tarang pulang mata. Apalagi di majelis ibu-ibu tuh ya kah terang lagi mata. Ini panglah manusia ini kehidupan kita kayak ini panglah, mudah-mudahan semuanya kita beramal ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita menggunakan daripada ilmu. Jadi Jerulun ceramah di Samarinda semalam, masya Allah, di situ orangnya ribuan dalam sebuah masjid itu, ribuan. Jadi panitia menyiapkan nasi kotak 3.500 kademayu. Nggih, padahal sebungkus seorang sudah tuh. Nggih. Kenapa jadi kademayu? Wan anak-anaknya umpat juga. Nang diundang bapak-bapaknya, anak-anak kan umpat juga sekalinya pas kademayu. Antusiasnya luar biasa di sana itu, masya Allah. Jadi kita berbicara di sana bagaimana seorang anak ini, kita sebagai seorang anak meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sempurna. Allah Taala yang telah menghendaki beliau. Kita dalam 24 jam maksimal minimal kita mendengar disebut nama Nabi SAW itu 5 kali dalam 24 jam. 5 kali waktu orang azan, siapapun yang azan pasti ada disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya kita menguatkan iman takwa kepada Allah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, dan kita berataan beruntung betuah, berataan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya napa dan sanak acara kita berdoa selamat atau hendak bertasmiyah pulang? Oh belum. Kalau ya mbak anak kan pulang sini kah bertasmiyah ya. Para hadirin rahimakumullah, terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam kitab hadis Sahih Bukhari juz 1, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di ketika kita beramal baik, beramal soleh, apalagi kita menghadiri majelis yang ada membaca salawat seperti ini, kita bermaulidan baca salawat, maka kuatkanlah, tanamkanlah niat di situ. Apa niatnya? Mudah-mudahan dengan berkat mendengar salawat, mendengar pembacaan maulid Nabi, kita berkumpul sama Nabi kelak di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal. Karena apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Dan kita orang-orang yang beriman wajib percaya dengan Nabi dan Rasul. Dan kita beramal soleh, apalagi membaca salawat seperti ini bagian daripada untuk kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa membaca la ilaha illallah, apalagi disambungi pulang Muhammadur Rasulullah. Dakhalal jannah, kata Nabi, niscaya akan masuk ke dalam surga. Kada percaya guru aja mati pian berdahulu julung. Dan kada percaya itu ya. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib percaya karena kita beratan pasti mati. Apapun jabatan kita, pas kita semuanya pasti presiden pasti gubernur pasti bupati pasti bapak yang di sebelah. Kaina aja sih. Mudahan kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mohon maaf hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan menambah-nambah bagi wawasan kita dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu agama kita. Mudah-mudahan ayahanda almarhum Bapak Marhan Kusasi bin Ahmad Kusasi Amir, beliau di dalam kuburnya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan diselamatkan daripada siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selamat kah?
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wasallam ajma'in. Nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa awatan fil jasad wa salamah fid din dunya wal akhirah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.